afternoon, ladies and gentlemen. I'm Wididana, the moderator of the seminar. We focus together to attend the seminar that will be presented by three guest speakers who have long experiences with human gut and probiotics. That is Dr. Yoshimi Tanaka, Professor Subianto, and Mr. Rekta Gesson. Let me give some information about the similarity between the intestinal system and the river system in relation with the topic of the seminar. In 2009, Randall Buddington published some scientific writing, namely using probiotic and prebiotic to manage the gastrointestinal tract ecosystem. The ecosystem of river, especially the role of microbiota in the river, already learned by the scientists for more than 100 years. But the ecosystem of human intestine, the role of probiotic and prebiotic for human health is still investigated by the scientists more deeply. Fortunately, many research and scientific information in recent years regarding with the relation of healthy gut by consuming prebiotic and probiotic is tremendously increasing. In this webinar, we invite three guest speakers. Dr. Yoshimi Tanaka, he graduated from Tokai University, specialist doctor of neurosurgery. He works for EM Technology for more than 10 years and gives seminars in relation with healthy life. The title presentation of Dr. Tanaka is The Importance of Gut Microbiota for Creating Healthy Gut and Healthy Life. The second speaker is Professor Dr. Subianto Marto Sudarmo, medical doctor, pediatrician specialist, professor in medical school of Airlangga University, pediatrician of Dr. Sutomo General Academic Hospital, Universitas Airlangga. The title of his presentation is The Importance of Gut Microbiota for Increasing Healthy Gut and Healthy Life. And the third speaker is pharmacist G.E. Rekta Gesson. He is pharmacist, graduated from Universitas Surabaya. He is President Director of PT Agromitra Alimentare, practitioner of probiotic industry. He has many experiences by using probiotic to increase human immune system. He is very interested in promoting probiotics application for human health. The title of Mr. Rekta presentation is Multi-Strain Probiotics as Prevention and Treatment of COVID-19 by Immunomodulating and Virus Inactivation of its biosurfactant. Ladies and gentlemen, we inform that Dr. Tanaka will present his seminar in Japanese, and it will be translated by Dr. Rizkina Juwita to Indonesian language. And we give 60 minutes for Dr. Tanaka presentation and 10 minutes for question and answer. And we also give 60 minutes for Professor Subianto and 30 minutes for Mr. Rekta Gesson and 10 minutes for each speaker
for question and answer. If you have some question, please write your question to the speakers in the chat box. Ladies and gentlemen, now we invite Dr. Tanaka to give his presentation. And please, Dr. Tanaka, time is yours. 田中先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうしていいですか？いいですよ。Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu hadirin semua. Judul dari presentasi hari ini adalah sebagai berikut. Peran pengobatan dan bagaimana untuk hidup tanpa penyakit, khususnya mengenai kekuatan dari mikroba usus. まず第一に知らなければいけないのは、現代医療を正しく理解するということです。Yang pertama yang harus kita pahami semua adalah mengenai pengobatan modern. 現代医学ができることをただ一つ、対処することです。Pengobatan modern hanya bisa, salah satu yang hanya bisa dilakukan oleh pengobatan modern adalah menghadapi penyakit, tetapi hanya bisa untuk meringankan gejala. どのように対処するかは次のスライドにお示しします。Misalnya, bagaimana untuk menghadapi penyakit tersebut? Contohnya adalah sebagai berikut. 高いものは下げて、低いものは上げるということですね。Apabila ada bagian yang tinggi diturunkan, apabila ada bagian yang rendah dinaikkan, seperti tekanan darah, gula darah, atau kekurangan yang lainnya. 出てくるものは出なくするか取るということですね。Apabila ada yang keluar di luar kenormalan, itu dihentikan. これらは薬を使ったり、手術や処置などで行われています。Pengobatan ini dilakukan melalui obat atau melalui operasi dalam bidang kedokteran. これらの処置で病気が治るかというと、そうではありません。Apakah dengan melakukan semua proses ini penyakit akan sembuh? Tidak bisa dipastikan dengan hal tersebut. しかし、必要な時には必要な処置です。Tetapi apabila sudah dibutuhkan, hal itu harus dilakukan segera. 病気と医療をこのように例えてみます。Kita lihat analogi mengenai penyakit dan pengobatan modern melalui gambar berikut. 暴れる犬を鎖でつなぐということが医療に相当します。Misalnya pada penyakit anjing gila, yang bisa dilakukan hanya mengikatnya dengan tali. これで間に合わない場合は薬を追加します。Apabila tidak bisa hanya untuk diikat, diberikan obat-obatan. それでもダメであれば、柵を囲います。Apabila itu tidak bisa dilakukan, anjing dimasukkan ke dalam kandang. それでも抑えられなければ、檻に入れます。Apabila itu tidak bisa dilakukan juga, anjing tersebut diikat dan disimpan di dalam kandang yang sangat tertutup. それでもダメなら、薬を打って眠らせます。Apabila itu tidak bisa dilakukan, diberikan obat agar anjingnya tertidur. このように現代医学というのは次々と処置を重ねていくことになります。Seperti yang terlihat dalam gambar ini, pengobatan modern hanya dilakukan untuk menghadapi penyakit tersebut secara berulang. 現代医学がこの犬が暴れる原因を知ることができません。Tetapi obat-obatan modern tersebut tidak bisa untuk menyembuhkan penyebab dari penyakit yang ada pada anjing tersebut. 犬の場合であれば、もしかしたら足の裏にトゲが刺さっていただけかもしれません。Untuk pada anjing,
Yang bisa kita lakukan misalkan menghentikan gerakan pada kakinya. 医学はそういう原因はあまり重要ではなく、起こったことにどう対処するかが重要です。Bidang kedokteran hanya fokus pada bagaimana menghadapi gejala yang muncul pada pasien tersebut, tetapi tidak menyembuhkan penyebab yang terjadi pada sumber masalah tersebut. 現代医療の役割というものは、とりあえず急場をしのぐっていうものです。Peran pengobatan modern tidak bisa menyembuhkan secara fundamental, tetapi hanya bisa memberikan cara bagaimana melewati penyakit tersebut. 例えば、風邪をひいて医学が役に立つかというと、あまり役に立ちません。 Misalnya pada penyakit masuk angin, apakah obat-obatan dapat menyembuhkan penyakit tersebut? Tidak sepenuhnya bisa menyembuhkan. 新型コロナウイルスによる肺炎は役に立つと思います。 Misalkan pada penyakit corona saat ini mungkin masih bisa bermanfaat. 事故で骨が折れた場合も医学は役に立ちます。 Misalnya pada penyakit patah tulang, kedokteran sangat berfungsi pada penyembuhan penyakit tersebut. このように現代医学というのは何かが起こったときにとりあえずしのぐためにあるというものです。 Misalkan pengobatan modern hanya bisa dilakukan untuk mengulur waktu menghadapi penyakit yang terjadi. その医学の恩恵は存分に受けていただきたいと思います。 Untuk itu, saya harap peserta sekalian bisa memahami apa latar belakang dari dunia kedokteran itu sendiri. 病気をしのいでいる間に自分で根本的に解決する力をつける必要があります。 Untuk itu, daripada mengulur waktu dalam proses pengobatan, gunakan waktu tersebut untuk meningkatkan daya tahan tubuh pada diri Anda masing-masing. 別の例えをしますと、現代医療は歩きにくい時の杖に相当します。 Misalkan kita lihat analogi kedokteran modern pada orang yang sedang berjalan saat ini. 杖はそれなりにとても役に立つものです。 Tongkat itu bermanfaat sekali bagi orang yang kesulitan berjalan. その間に自分の力をつけるということが必要になります。 Tapi di saat yang sama sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dari diri pasien untuk menyembuhkan dirinya sendiri. いろいろな自然医療を活用することも良いと思います。 Misalnya dengan menggunakan pengobatan yang secara alami. それによって現代医療を必要としないようになるのが理想的だと思います。 Untuk itu yang paling penting adalah di masa yang akan datang kita tidak membutuhkan lagi pengobatan modern. 世の中にはたくさんの自然療法があります。 Di dunia ini banyak sekali contoh-contoh pengobatan yang alamiah. たくさんある医療の中の一つが現代医療という位置づけになります。 Dan di antara semua metode pengobatan tersebut, salah satunya adalah pengobatan modern yang ada saat ini. ですから現代医療が良いとか悪いとかということにはなりません。 Untuk itu apabila kita bertanya apakah pengobatan modern sangat bagus atau tidak bisa dijawab secara menyeluruh. それぞれに役割があるということです。 Setiap pengobatan memiliki peran, termasuk pengobatan modern itu sendiri. ただ現代医療と自然療法には決定的な違いがあります。 Tetapi ada perbedaan yang sangat signifikan antara pengobatan modern dengan pengobatan alami. それは現代医療を行えば必ず免疫の力は落ちるということです。 Yang pertama, pengobatan modern bisa melemahkan imunitas pada tubuh. 自然の医療は免疫を上げる方向に動きます。 Tetapi di lain sisi, pengobatan alami berguna untuk meningkatkan imunitas pada tubuh. 特に抗がん剤というものは著しく免疫を落とします。 Khususnya apabila ada obat-obatan kimiawi akan berpengaruh pada imunitas dalam tubuh Anda. 現代医療と自然療法を同時にやるということにあまり意味はありません。
Untuk itu, melakukan keduanya pada waktu yang bersamaan tidak memberikan dampak yang sangat signifikan. ここは大切なところなので覚えておきましょう。 Ini adalah hal yang penting untuk diingat bagi peserta sekalian. 日頃の生活の注意として、まず自分の体の変化に気づくことが重要です。 Untuk dapat melakukan hidup yang sehat, yang paling pertama harus Anda lakukan adalah menyadari perubahan yang terjadi pada tubuh Anda. 症状が何か考えたことがあるでしょうか。 Apakah Anda pernah memikirkan gejala-gejala yang terjadi pada tubuh Anda? それは体の問題を示しています。 Gejala-gejala tersebut memberikan tanda pada penyakit yang ada dalam tubuh Anda. 皆さんの体の中には自然治癒力という自ら治る力。 Pada tubuh Anda terdapat kekuatan untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. 自然治癒力だけで収まらない場合は症状を使って知らせてきます。 Apabila tubuh Anda tidak dapat menyembuhkannya, melalui gejala tersebut, tubuh Anda memberitahukan bahwa terjadi masalah dalam tubuh Anda. あなたも手伝いなさいよ。 Untuk itu, tolonglah diri Anda sendiri. その症状に気づいた場合、生活を改めるという意識が大切になります。 Apabila terjadi perubahan dalam tubuh Anda, sangat penting untuk melihat kembali kebiasaan yang terjadi dalam hidup Anda. 病気になったという事実を認めて、その生活を改めるということです。 Gejala yang terjadi pada tubuh Anda memberikan tanda bahwa terjadi masalah dalam gaya hidup Anda. それが健康への近道になります。 Itu jalan singkat untuk mencapai kesehatan. どんなに健康に注意を向けていても、絶対死ぬまで病気にならないということはないと思います。 Bagaimanapun Anda menjaga kesehatan Anda, sampai meninggal Anda tidak mendapatkan penyakit, tidak ada sama sekali. ですから病気に向かっているときに症状を使って教えてくれるとてもありがたいものです。 Untuk itu, penyakit atau gejala yang ada pada tubuh Anda memberikan tanda kepada Anda untuk menyadari bahwa ada yang terjadi dalam tubuh Anda. その機能が皆様には備わっています。 Fungsi tersebut ada dalam tubuh Anda yang selama ini mungkin tidak dapat dirasakan. ですから自分の体の変化に意識を向けることが大切です。 Untuk itu sangat penting untuk menyadari dan 大き melihat な asli 病気 pada. になってからではなかなか戻るのが難しくなります。 Apabila Anda sudah terjangkit penyakit yang cukup berat, sangat sulit untuk mengembalikan tubuh Anda fit seperti sedia kala. 程度の差はあれ、病気になった場合はどうするかというと、戻る努力をします。 Tetapi tubuh Anda mempunyai kemampuan untuk mengembalikan diri Anda kepada keadaan yang seperti awal. その戻る方法は日頃の生き方になっていきます。 Cara yang paling baik adalah mengembalikan kembali gaya hidup Anda pada gaya hidup yang sehat. 生活を整えるという意味です。 Yaitu menjaga gaya hidup Anda sesuai dengan yang seharusnya. その上にいろいろな自然医療を加えていくというのが理想です。 Yang paling masuk akal adalah menjaga gaya hidup Anda dengan menggunakan pengobatan yang secara natural. 誰がその病気を治すのかということです。 Pertanyaannya, siapakah yang sebenarnya mengobati penyakit tersebut? それはあなたです。 Jawabannya adalah Anda. あなたの中の何が病気を治すのでしょうか。 Bagian dalam tubuh Anda yang mana yang akan menyembuhkan penyakit tersebut? 先ほど申し上げた自然治癒力っていうものになります。 Jawabannya adalah kemampuan untuk bisa menyembuhkan diri pada diri Anda sendiri atau self-healing power. 日頃から大きく不節制をしている人はこの治癒力が低いです。
bagi mereka yang sudah melakukan proses-proses ini sejak awal, sangat mungkin untuk bisa melakukan ini pada diri Anda sendiri. いかにそれを下げないようにするかが大事です。 Yang paling penting adalah bagaimana untuk menjaga kekuatan penyembuhkan diri ini semakin tinggi tetapi tidak menurunkannya. さらにそれを高めていくという努力も必要です。 Juga proses untuk bisa menjaga dan meningkatkan kemampuan tersebut sangat penting dalam hari-hari Anda. それが病気を予防することであり、病気を治すことになります。 Yaitu menjaga tubuh Anda agar tidak terserang penyakit lebih baik daripada menyembuhkannya. 例えば料理を作るときにまずレシピがあります。 Misalkan dalam kita membuat masakan selalu ada resep dalam membuat masakan tersebut. レシピに沿って下準備を行います。 Sebelum kita mulai memasak, ada proses persiapan yang harus kita lakukan. 料理を作るための調理場と調理器具を準備します。 Kita harus menyiapkan tempat memasak dan alat-alat untuk memasaknya. その場が整った上で料理を作るということです。 Kita baru bisa memasak setelah tempat dan alat-alatnya sudah siap semua. 料理を作る人によってはうまい下手があります。 Dalam memasak, ada orang yang baik atau tidak baik dalam memasak. ですから、料理が上手になるように自分を変えていかなければいけません。 Untuk itu, agar Anda menjadi pro dalam memasak, Anda harus melakukan banyak cara dan belajar proses yang benar. そうしないと健康というものはなかなか手に入りません。 Kalau Anda tidak melakukan itu dengan benar, Anda tidak dapat mencapai hasil yang paling memuaskan. その生活の基盤となるのがこの5つになると思います。 Itu sama dengan gaya hidup pada kita sehari-hari. Dalam gaya hidup ada 5 hal yang sangat penting yang harus kita catat. 私たちのこの体が何でできているかというと、食べ物でできています。 Tubuh kita terbentuk melalui 5 hal ini. Salah satunya adalah makanan. 栄養素というものをしっかりと摂ることが重要になります。 Mengkonsumsi nutrisi yang baik sangat penting untuk tubuh Anda. それを消化吸収する腸が元気でなければいけません。 Dan yang paling penting adalah bagaimana fungsi kerja pencernaan dalam tubuh Anda dalam menyerap semua nutrisi yang dimakan. 腸がちゃんと働くためには、心が穏やかでなければいけません。 Untuk dapat memaksimalkan fungsi kerja dari pencernaan, sangat penting untuk menjaga hati dan perasaan Anda. これは皆さんのシステムの自律神経というものに関わっていきます。 Ini berhubungan sekali dengan semua kinerja yang ada dalam tubuh Anda. 筋肉をちゃんと使うということが全身のエネルギー循環に結びつきます。 Menggunakan otot dan semua tulang yang ada dalam tubuh Anda sangat bermanfaat untuk menstabilkan sistem kerja dalam tubuh Anda. しっかりと眠るっていうことが次の日の活力になります。 Apabila Anda tidur yang nyenyak pada hari tersebut, sangat bermanfaat untuk memberikan energi yang banyak pada hari berikutnya. 食についてですが、まずお腹が減ってから食べるということが大切です。 Yang paling penting dari proses makan yang utama adalah apabila Anda lapar, makanlah ketika Anda lapar. お腹が減るっていうものも症状の一つです。 Rasa lapar yang Anda rasakan adalah salah satu gejala yang tubuh Anda berikan untuk memberitahu bahwa Anda membutuhkan makan. お腹が減ることは体から食べてよいという許可が下りたということです。 Rasa lapar yang muncul pada tubuh Anda memberitahu bahwa tubuh Anda memberikan izin untuk Anda untuk mulai makan. その食事を口に入れた後、よく噛むことが大事です。 Selanjutnya, apabila saat Anda makan, sebaiknya untuk mengunyah dengan sangat lembut dan baik. 噛むことによって食材がバラバラになり吸収しやすくなります。
Apabila Anda mengunyah makanan dengan sangat baik, makanan lebih mudah dicerna oleh tubuh Anda. 炭水化物は口の中で分解されて糖になります。 Semua protein dan segala jenis protein yang ada dalam makanan tersebut bisa diserap tubuh Anda apabila Anda mengunyahnya dengan cara yang baik dan benar. 食材の質が良ければ栄養素もたくさん入っています。 Selain itu, bahan makanan yang baik mengandung banyak nutrisi yang baik dalam makanan tersebut. 手軽なインスタントの食品には化学物質がたくさん入っていることが多いです。 Pada makanan modern saat ini banyak makanan yang mengandung zat aditif. インドネシアの食はどうなんですか? Menurut Bapak Ibu sekalian, bagaimana kualitas makanan di Indonesia? 大丈夫ですか? Oke. Apakah sudah cukup baik? 腸の問題ですが、先ほども言われた通り、プレバイオティクスとプロバイオティクスの両方を意識しなければいけません。 Berbicara tentang fungsi pencernaan, seperti tadi sudah kita bahas sebelumnya, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu prebiotics dan probiotik. この話は最後でもう少し詳しくお話しします。 Pembahasan ini sangat penting. Saya akan menjelaskan secara menyerinci terkait pembahasan ini. 一言で言いますと、ここにあるように、腸の中の菌が元気になると、自然注力が全体的に上がるということが分かっています。 Yang paling bisa kita garis bawahi dalam penjelasan mengenai pencernaan ini, apabila otot yang terdapat dalam fungsi pencernaan Anda bekerja dengan baik, fungsi tubuh Anda untuk menyembuhkan diri sendiri akan bekerja dengan sangat baik. 自分の腸の中の菌が良いか悪いかを判断するには、便を見ます。 Untuk dapat melihat fungsi pencernaan Anda baik atau buruk, dapat melihat dari urin atau feses yang dikeluarkan. 柔らかく心地よい便です。 Apabila bentuknya tidak keras dan juga tidak cair, artinya buang air Anda cukup bagus dan fungsi pencernaan Anda pun cukup bagus. ちゃんとした大便が出るときは柔らかくってスラーッと出ます。 Apabila pencernaan Anda bagus, Anda akan buang air dengan sangat lancar dan sesudahnya merasa lega. これはものすごく気持ちがいいです。 Apabila itu bisa terjadi, itu sangat baik untuk pencernaan Anda. ちゃんとそういう便が出ていますか? Apakah Anda buang air dengan lancar dan baik setiap harinya? 理想的な便は割と明るい黄色で柔らかく細長いです。 Buang air yang sangat baik apabila bentuknya tidak cair dan juga tidak keras, lalu warnanya juga terang dan tidak memberikan bau yang terlalu menyengat. 形がなくても構いません。 Tidak ada bentuknya pun tidak masalah, asalkan setelah Anda mengeluarkannya Anda merasa lega. 悪い大便の場合は黒く硬く臭いです。 Apabila buang air Anda tidak baik, biasanya keras, lalu tidak lancar, dan berwarna hitam. 食べるものによっても変わりますので、自分の便をよく観察してください。 Dan biasanya buang air ini tergantung dengan makanan yang Anda konsumsi. Untuk itu saat Anda buang air sebisa mungkin untuk melihat, karena itu memberikan tanda pada kinerja pencernaan Anda. 筋肉を使うと何が良いかというお話をします。 Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang penting dari olahraga secara rutin. 私たち日本人は割と筋肉を使わない習慣になってしまっています。 Orang Jepang saat ini sudah mulai jarang untuk melakukan olahraga setiap harinya. ですから日本人はわざわざお金を払ってジムというところに運動しに行く人がたくさんいます。 Untuk itu saat ini sangat banyak orang Jepang yang terdaftar atau mendaftarkan diri di gym agar bisa berolahraga secara rutin. 「筋肉を使うと何が良いかというお話をします。」 Untuk itu saat ini sangat banyak orang Jepang yang terdaftar atau mendaftarkan diri di gym agar bisa berolahraga secara rutin. 「筋肉を使うと何が良いかというお話をします。」 Untuk itu saat ini sangat banyak orang Jepang yang
農業の機械化が進んで体力を使わない方向になっています。Salah satu alasannya adalah dalam dunia pertanian sendiri sudah banyak menggunakan mesin sehingga tidak lagi menggunakan tenaga manusia. インドネシアの皆さんはどうでしょうか。 Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah masih ada kebiasaan untuk berolahraga? 筋肉は使えば使うほど全身の基礎代謝力が上がるっていうことを結びついていきます。 Olahraga sangat bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme basal atau metabolisme dasar yang ada dalam tubuh Anda. そうすると体温が少し上がります。 Setelah olahraga, biasanya tubuh akan merasa panas. 体が燃えているっていうことですね。 Itu menjadi bukti bahwa terjadi pembakaran dalam tubuh Anda. 筋肉を使えば使うほど成長ホルモンが分泌されます。 Semakin banyak Anda menggunakan otot atau tulang yang ada dalam tubuh Anda untuk bekerja dan melakukan aktivitas, itu akan meningkatkan pertumbuhan itu akan meningkatkan hormon pertumbuhan dalam tubuh Anda. このホルモンは子供の場合は成長に使い、大人の場合は組織の修理に使います。 Hormon tersebut digunakan untuk pertumbuhan pada anak kecil. Bagi orang dewasa, hormon tersebut digunakan untuk meningkatkan kinerja metabolisme tubuh. 大人の修理修復がうまくいくとアンチエイジングに結びついていきます。 Apabila metabolisme tubuh Anda bekerja dengan sangat baik pada saat usia Anda dewasa, hal itu akan membantu untuk membuat tubuh Anda menjadi awet muda. 筋肉を収縮させることによって骨に牽引力がかかります。 Apabila terjadi tekanan pada otot-otot tubuh Anda, itu bagus untuk menjaga kesehatan tulang-tulang Anda. 引っ張られる力によって骨は強くなろうとするのです。 Dengan kinerja otot yang sangat keras, seperti misalkan ada tekanan atau penarikan, itu akan memperkuat kekuatan tulang Anda. 逆に何もしないで寝たまんまですと骨は弱くなっていきます。 Sebaliknya, apabila Anda banyak tidur dan tidak banyak bergerak, itu akan melemahkan kekuatan dari otot Anda. 筋肉は裏切らない。 Untuk itu tidak bisa meninggalkan hal-hal yang menggunakan aktivitas otot dan tulang. 次に睡眠のお話をします。 Terakhir saya akan membahas mengenai pola tidur. 眠ることによってすべての修理をその日のうちに終えます。 Dengan tidur, Anda akan membantu tubuh Anda untuk menyelesaikan semua metabolisme kerjanya. 眠る時間の長さが問題ではありません。 Tidak masalah berapa jam Anda tidur. 良い眠りの質、質の良い眠りをすることが大事です。 Yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas tidur Anda. 眠るときにはすっと寝落ちして目覚めるときにはスカッと目が覚めるという状況が理想です。 Bagaimana kondisi yang paling baik adalah saat Anda tidur, Anda bisa tidur dengan pulas, tetapi saat Anda bangun, Anda merasakan rasa segar setelah selesai tidur tersebut. 目が覚めた後、前の日の疲れが取れているかが大事です。 Yang paling penting saat Anda untuk mengontrol bagaimana kualitas tidur Anda, rasakan pada saat Anda bangun pagi, apakah badan Anda tidak lelah setelah kegiatan yang hari sebelumnya. 前の日にものすごく体を使った時には睡眠の時間は長くなります。 Apabila Anda bekerja dengan sangat lelah pada hari sebelumnya, biasanya jam tidur Anda akan semakin panjang. Indonesia ituどうやって寝てるんだろう? Bagaimana pola tidur di Indonesia? 部屋は暗くしていますか? もう人によってですかね. Apakah di Indonesia tidur dengan lampu yang gelap atau lampu yang terang? 太陽とともに生活するのであればカーテンなどはいりません。
Apabila Anda tidur sesuai dengan pola matahari atau terbit dan terbenamnya matahari, Anda tidak perlu menutup dengan curtain. 疲れた体を十分に癒すためには真っ暗にした方が良いです。 Apabila Anda merasa lelah sekali, tidur yang paling baik adalah dengan lampu digelapkan dan tidak ada cahaya sama sekali. 心のお話をします。 Saya akan membahas tentang masalah hati dan perasaan. 日本人の話ですけれども、日本人は世界一睡眠時間の短い国民です。 Orang Jepang terkenal sebagai orang dengan jam tidur yang paling rendah atau paling pendek. 働きすぎて死ぬ人もいます。 Terlalu banyak bekerja dan meninggal, itu terjadi banyak sekali pada case orang Jepang. 自殺する人も1年間で2万人います。 Sekitar 20.000 orang juga meninggal karena bunuh diri. 10年前は3万人でした。 10 tahun yang lalu kira-kira 30.000 orang. 新型コロナの影響でうつ病になる人も増え、昨年よりも自殺者は増えました。 Setelah terjadi corona, banyak sekali penyakit yang muncul sehingga semakin banyak lagi orang yang melakukan bunuh diri. インドネシアの皆さんは幸せを感じていますか? Apakah orang Indonesia merasakan bahagia? 小さくてもいいので、日々の幸せをしっかりと感じていただきたいと思います。 Kunci pada kesehatan adalah Anda merasakan sedikit saja kebahagiaan setiap harinya. なるべく笑顔で過ごすということが大切になります。 Menjalani hari-hari dengan senyuman adalah sangat penting untuk kesehatan tubuh Anda. なぜかというと、心の変化によって免疫の強さが変わってしまうからです。 Kenapa? Karena perasaan dan hati Anda mempengaruhi aktivitas imunitas Anda. 新型コロナが怖いと言って恐怖におののいていると、実は免疫力を下げてしまいます。 Apabila Anda merasakan takut atau stres pada kegiatan sehari-hari, seperti halnya saat ini pada kondisi corona, itu menurunkan imunitas tubuh Anda sampai setengahnya. それなりの防御をして楽しく暮らすと免疫力は上がります。 Apabila Anda berusaha untuk menikmati hari-hari Anda dengan perasaan bahagia, itu bisa meningkatkan imunitas tubuh Anda sampai 2 kalinya. 免疫力だけではなくて、生命力にも直接関わっていきます。 Tidak hanya imunitas, itu juga berfungsi sebagai untuk fungsi kesehatan Anda. 脳科学的には顔を笑顔にするだけで免疫力が上がることが分かっています。 Yang terjadi pada otak kita, apabila kita berusaha untuk tersenyum, itu bisa meningkatkan 2 kali imunitas tubuh kita. 日頃から笑えない人は棒を口に加えると笑顔になります。 Apabila Anda tidak bisa tersenyum dengan secara natural, dengan menggigit tulang atau menggigit pensil, itu bisa membantu Anda untuk tersenyum dan meningkatkan imunitas Anda. 口角が上がるだけでいいんです。 Meningkatkan atau membuat ke atas bibir Anda, itu sudah bisa membantu untuk senyum, untuk imunitas tubuh Anda. 心が楽しくなくても口角が上がると免疫は上がります。 Walaupun hati Anda sedang sedih, bila Anda berusaha untuk menaikkan sudut bibir Anda, itu sudah bisa membantu menaikkan imunitas. 顎を15度上げるだけで免疫が上がることも分かっています。 Dan apabila Anda mencoba untuk menaikkan dagu Anda sedikit, sekitar 10 derajat ke atas, itu bisa membantu meningkatkan imunitas. 簡単ですね。 Itu sangat mudah untuk dilakukan, karena yang ada dalam otak dan sekitar kepala Anda berfungsi untuk meningkatkan imunitas. こういう論文もあるということを知っておいてください。 Harap Anda mengetahui ada hasil penelitian seperti ini. 幸せを日々感じている人ほど長く生きるということが分かっています。 Orang yang bahagia akan hidup lebih panjang. そのような生活を整えるということがまず大事だということを理解していただけたでしょうか。
Bisa saya simpulkan bahwa yang paling penting adalah menjaga gaya hidup dari Anda setiap harinya. そのことが健康に向かうための下準備ができるということになります。 Semua hal itu, 5 hal yang saya jelaskan tadi adalah persiapan dasar yang harus Anda lakukan pada diri Anda untuk meningkatkan kesehatan Anda. 生活を整えないでいろいろな医療を受けてもあまり効果は発揮できないです。 Apabila Anda tidak memperbaiki gaya hidup Anda, seberapapun Anda menerima proses pengobatan itu tidak begitu bermanfaat untuk menyembuhkan tubuh Anda, penyakit dalam tubuh Anda. 腸の詳しいお話をします。 Sekarang saya akan menjelaskan apa yang sangat penting dari pencernaan tersebut. 腸は体の中にありますが、実際は外につながっています。 Pencernaan berada dalam tubuh, tetapi sebenarnya pencernaan ini berhubungan dengan lingkungan di luar tubuh Anda. 胃腸の中は体の中にある外側です。 Pencernaan atau usus adalah bagian luar yang ada, bagian dari lingkungan luar yang ada dalam tubuh Anda. そのため、異物や細菌などに常にさらされているという状況です。 Itulah kenapa sistem pencernaan selalu mencari bakteri dari dunia luar. 敵が攻めてくる最前線ということです。 Itu berfungsi untuk melindungi Anda dari segala musuh yang datang dari dunia luar. そのため、腸には免疫細胞の7割が集中しています。 70% imunitas sistem yang ada dalam tubuh Anda berada pada pencernaan. しかし、乱れた食生活やストレスなどによって、その腸内環境が損なわれてしまいます。 Tetapi apabila gaya hidup Anda buruk dan fisik dan hati Anda tidak baik, itu sangat mempengaruhi lingkungan yang ada dalam sistem pencernaan Anda. 特に腸の中に住んでいる菌が重要です。 Yang paling penting dari sistem pencernaan Anda adalah mikroba yang ada pada usus Anda. その腸内細菌たちは私たちの感情や精神状態の影響を強く受けています。 Dan mikroba tersebut sangat dipengaruhi oleh perasaan dan juga fisik Anda secara keseluruhan. 例えば、ものすごく怒りの感情を続けていると、腸内細菌が傷みます。 Apabila Anda merasakan stres yang berat secara terus-menerus, mikroba dalam sistem pencernaan Anda juga akan merasakan sakit yang sama. それと腸に配置されている神経細胞は脳に次いでものすごく多いです。 Dan sistem pencernaan dan mikroba yang bekerja dalam sistem pencernaan itu juga dipengaruhi oleh pikiran dan syaraf yang ada pada otak Anda. そのため、独立国家のように独自の制御機構を持っています。 Untuk itu, sistem pada pencernaan Anda memiliki fungsi bekerja yang secara sendiri. 脳と腸はつながっていますが、独立しています。 Walaupun otak dan sistem pencernaan Anda memiliki keterkaitan satu sama lain, tetapi mereka bekerja secara masing-masing. 例えば、毒物が胃の中に入った場合、脳の許可を得ず吐き出します。 Apabila Anda memakan sesuatu yang tidak baik bagi sistem pencernaan Anda, tanpa ada petunjuk dari otak sekalipun, tubuh Anda akan langsung mengeluarkan makanan tersebut. 腸の中に病原体が入った場合は、緊急に捨てるため下痢を起こします。 Apabila Anda memakan sesuatu yang berbahaya bagi tubuh Anda, sistem pencernaan Anda akan melakukan kinerjanya sendiri dan mengeluarkannya dalam bentuk diare. このシステムに脳は関わりません。 Pada saat bekerja ini, sistem otak tidak berpengaruh dalam sistem pencernaan.
何が出たと。つまり、体の健康は腸内細菌にも大きく影響を受けるということです。Untuk itu, kesehatan pada tubuh Anda juga berpengaruh pada mikroba dalam usus Anda.腸内細菌についてですが、500種類から1000種類の菌がいます。Mengenai bakteri pada usus, terdapat sekitar 500 sampai 1000 jenis yang ada dalam usus Anda. 数にすると1000兆個ほど住んでいるそうです。Apabila kita melihat dalam jumlah satuan mikrobanya sampai mencapai 100 juta mikroba. その菌を集めていくと約1キロになると言われています。Apabila kita kumpulkan, kira-kira beratnya sekitar 1 kilogram. 1キロの菌を想像してみてください。Coba Anda bayangkan bagaimana berat mikroba sebanyak 1 kilogram. この菌たちの働きが私たちの健康に大きく影響するということです。Dan kinerja mikroba ini sangat berpengaruh sekali pada kesehatan manusia. で、私たちが分解しきれなかった分までもっと細かくしてくれます。Mikroba usus ini sangat bermanfaat untuk menghancurkan setiap makanan yang Anda makan menjadi sangat kecil agar mudah diserap oleh tubuh Anda. ビタミンやホルモンの一部を作ってくれます。Dan mikroba ini juga membantu untuk membuat nutrisi dan vitamin dalam tubuh Anda. 免疫システムとも大きく関わっていきます。Dan sangat bermanfaat sekali dan sangat bekerja penting sekali dalam meningkatkan imunitas tubuh Anda. 日本人に多いアレルギーは腸の環境を整えるだけで良くなる人がいます。Bila melihat case pada orang Jepang, apabila mereka mengalami alergi, yang bisa dilakukan adalah memperbaiki sistem pencernaan mereka. セロトニンという重要なホルモンがありますが、この産生にも関わっています。Produksi serotonin atau hormon serotonin dalam tubuh Anda juga dipengaruhi oleh kerja dari mikroba usus ini. 有名なホルモンは怒りの時にアドレナリンが出ます。Apabila Anda merasa sedang sedih atau membutuhkan energi yang tinggi, mikroba ini juga membantu untuk menghasilkan hormon adrenalin pada tubuh Anda. スポーツ選手、応援しているスポーツ選手がいい成績を出したときに歓喜が訪れます。Apabila Anda bahagia melihat atlet Anda memenangkan kompetisi, hormon ini juga dapat diproduksi melalui mikroba usus. その時ドパミンというホルモンが出ます。Saat itu hormon dopamin yang dihasilkan. それらの上げるホルモンを抑えるのがセロトニンです。Dan hormon serotonin adalah hormon yang bisa mengontrol semua hormon-hormon yang memberikan perasaan tersebut. ですから感情の制御に大きく関わるということです。Untuk itu, mikroba usus ini sangat berpengaruh untuk segala hal yang Anda rasakan setiap harinya. 私たちのお腹にいる菌には大きく分けて3つの種類があります。Apabila kita coba bagi mikroba yang ada dalam perut Anda ada 3. 大きく分けてこの3つです。Apabila kita bagi secara besar ada 3 jenis mikroba ini yang terdapat dalam sistem pencernaan Anda. 良い菌と悪い菌がだいたい 15% ずつです。Kira-kira 15% bakteri yang baik dan 15% bakteri yang buruk. 残りの大半は日和見菌と呼ばれるものです。Sisanya 70% adalah hormon yang untuk menguntungkan. この菌は多い方につきます。Dan hormon mikroba menguntungkan ini sangat besar pengaruhnya bagi tubuh Anda. ですから
腸内環境の腸内細菌のバランスを整えるには、良い菌を増やすということです。Untuk itu yang sangat penting bagi sistem pencernaan Anda adalah meningkatkan kadar dari bakteri yang baik ini. 少し良い菌が増えるだけで、すべて日和見菌が仲間になります。Apabila Anda meningkatkan hormon bakteri baik dalam tubuh Anda, itu akan membuat bakteri-bakteri yang menguntungkan tadi berpihak menjadi bakteri yang baik dalam tubuh Anda. このバランスは日々変わると言っても過言ではありません。Apakah bakteri ini berubah kondisinya setiap harinya? Itu memang berubah setiap harinya dan tidak bisa kita tidak berlebihan untuk mengatakan seperti itu. 私も毎日良い便が出るとは限りません。 Misalkan pada diri saya sendiri, apakah diri saya selalu menghasilkan buang air yang bagus? Itu tidak bisa disebutkan seperti itu. ですから、なるべく良い便を出すように食生活を気をつけています。Untuk itu saya sangat hati-hati sekali dalam menjaga gaya hidup saya supaya bisa mengeluarkan atau membuang air dengan baik dan benar. 特に良い便が出るときは、野菜をたくさん食べたときです。 Misalnya pada tubuh saya, kondisi seperti apa yang membuat saya buang air secara baik dan lancar adalah saat saya memakan banyak sayuran. 腸内細菌のバランスは年齢によって変わっていきます。 Keseimbangan bakteri pada mikroba usus Anda berubah sesuai dengan umur Anda. このグラフは一般的なものです。 Ini adalah grafik yang terjadi pada masyarakat secara umum. ずっと見続ければ必ずしもこうはなりません。 Apakah melakukan seperti ini hal yang sama setiap harinya akan memberikan dampak yang sama? Itu tidak pasti sama sekali. もし年齢を重ねていったときに悪玉が増えるようであれば、より一層良い菌を入れ続けなければいけません。 Apabila Anda beranjak semakin dewasa atau semakin tua, sangat penting untuk melakukan cara-cara agar bakteri baik tetap terjaga dalam posisi yang tinggi. 腸の中の環境が悪くなった場合、さまざまな問題が起こります。 Apabila terjadi masalah dalam mikroba usus Anda, banyak hal yang akan terjadi pada tubuh Anda. ストレスや睡眠障害で菌が崩れます。 Apabila Anda mengalami stres atau kurang tidur, akan terjadi masalah pada mikroba usus Anda. これは心の影響が腸の中の菌に及ぼすということです。 Seperti yang saya sebutkan tadi, pengaruh yang terjadi pada hati dan perasaan Anda sangat memberikan dampak kepada kinerja dari mikroba usus Anda. それだけではなくて、体の影響もたくさん起こることが分かっています。 Selain masalah mental, masalah fisik Anda juga berpengaruh sekali pada kinerja dari mikroba usus tersebut. 悪い便が出るときはものすごい悪臭が起こります。 Apabila Anda mengeluarkan feses yang tidak bagus, itu artinya terjadi masalah yang sangat besar dalam mikroba usus dan pencernaan Anda. この悪臭のもとは毒ガスです。 Dan salah satu masalahnya adalah konstipasi. お腹の中で作られ続けた毒ガスを吸い続ける。これは健康になるんでしょうか？ Apabila terjadi masalah yang terus-menerus dalam perut Anda, apakah Anda merasakan sehat dalam tubuh Anda? それは難しく、悪い便が出続けると、さまざまな病気の引き金になるということです。 Untuk itu, apabila Anda merasakan buang air yang sangat tidak lancar atau tidak bagus, itu memberikan tanda bahwa tubuh Anda mengalami banyak penyakit. そのためにも日々プロバイオティクスで
腸内細菌を良くしていきましょう。Untuk itu, probiotik sangatlah penting untuk meningkatkan kinerja dari sistem pencernaan Anda. ここに書いてあるものすべて得ることができるでしょう。 Apabila Anda mengkonsumsi probiotik dengan rutin, semua hal yang ada dalam gambar ini bisa dicapai. 軽い病気、重い病気、いろいろありますが、まず病気になったときにするべきことは、この腸内細菌を整えることです。 Banyak jenis penyakit dari yang ringan maupun yang berat. Apabila Anda mengalami penyakit, yang paling pertama harus Anda lakukan adalah mencoba untuk mengkontrol kembali atau mengatur kembali sistem kerja pencernaan Anda. 残念ながらここに書いてあることを医学で得ることはできません。 Sayangnya, semua hal yang ada dalam gambar ini tidak bisa dicapai dengan pengobatan modern. プロ EM1 の説明をいたします。 Untuk itu saya akan menjelaskan mengenai Pro-EM1. これはその名の通り、プロバイオティクス EM1 です。 Seperti namanya, Pro-EM1 adalah probiotics EM1. さまざまな善玉菌が含まれています。 Di dalam probiotics ini terdapat banyak bakteri baik untuk tubuh Anda. 良い菌を入れるにはとても簡単な方法になります。 Ini adalah cara yang sangat mudah untuk dapat mengkonsumsi banyak bakteri baik bagi sistem pencernaan Anda. 私もこれを飲んだことがありますが、良い便がかなりちゃんと出ます。 Saya sudah pernah meminum ini sendiri dan setiap kali saya meminum ini, sistem pencernaan dan proses buang air saya menjadi bagus dan lancar. あと EM の特徴でもある抗酸化物質がたくさん含まれています。 Selain itu, banyak sekali antioksidan dan enzim-enzim yang terdapat dalam Pro-EM ini. とても大切なこととして、これはすべて安心安全なもので作られているということです。 Yang paling penting, pembuatan Pro-EM ini sudah melalui segala proses yang terbaik dan sesuai dengan aturan teknologi dan kesehatan. ですから、お子さんでもお年寄りでも妊婦さんでも安心して飲むことができるのです。 Karena itu, Pro-EM ini aman untuk dikonsumsi baik oleh anak kecil, orang dewasa, orang lansia, atau juga ibu hamil. そういう意味からすると、ただの腸内細菌を良くするだけにはとどまらないということですね。 Untuk itu, Pro-EM ini juga baik untuk konsumsi bagi sistem pencernaan Anda. これはネズミの実験の結果です。 Saya tunjukkan hasil penelitian pada Pro-EM ini. プロ EM1 を投与したネズミの腸内環境は著しく改善します。 Dengan meminum ini, pada proses penelitian kami menggunakan tikus, dan dari tikus ini dapat terlihat apabila tikus itu mengkonsumsi Pro-EM, bakteri yang baik yang terdapat dalam pencernaannya menjadi meningkat secara drastis. 良い菌が増えるということは、すべてのヒウレミ菌を仲間につけるということになります。 Dan dengan meningkatkan bakteri baik ini, bakteri-bakteri yang menguntungkan tadi akan berpihak dan menambah kinerjanya menjadi bakteri yang baik. その状況を一日でも長く続けるということがとても大切だと思います。 Untuk itu, meminum Pro-EM ini secara terus-menerus dan berkelanjutan sangat penting untuk dapat memberikan hasil yang baik. ですから、便の状態が良いか悪いかを観察することがとても大切になります。 Saya ulangi lagi, sangat penting bagi Anda untuk bisa melihat bagaimana kondisi buang air Anda setiap harinya. 悪い状態であれば良い状態へ、良い状態であればもっと良い状態へなります。 Apabila tidak baik, sangat penting bagi Anda untuk berusaha memperbaiki proses buang air tersebut atau kondisi buang air tersebut. Dan apabila sudah baik, sangat penting untuk menjaga kebaikan tersebut setiap harinya. EM は
それ以外にもたくさん生活の中で活用することができます。Selain buat probiotics, IM juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam banyak kondisi. どれくらいの種類があるんですか？インドネシアに。EM です。EM 関連商品。基本的には EM4 って言って、EM1 のものなんですけど、EM4 があっても、それが水産用とか畜産用とか水上とか農業用で。EMW みたいな EM1 はないですか？ EM1 が4なんですよ。そうですか。なるほど。失礼いたしました。Tidak apa-apa. そこら中にまくこともとても良い環境を作り出すアイテムです。Saat ini IM banyak digunakan di Indonesia dalam produk pertanian atau peternakan, tapi dalam lingkungan sehari-hari pun menggunakan IM ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. 世界にはたくさんの EM の商品がありますが、その共通点は安心安全であるということです。Di dunia ini pun, di bagian negara yang lain di seluruh dunia, produk IM ini sudah digunakan dalam berbagai sektor. Dan hanya satu kesamaannya, yaitu dapat digunakan dengan aman dan terjamin. 比嘉先生も自然に生活の中に EM を取り込むと良いですよとおっしゃっています。Higa Sensei atau Profesor Higa yang menemukan inovasi IM ini memberikan pesan bahwa sangat baik untuk menerapkan IM ini dalam kehidupan sehari-hari secara alami. 蘇生という映画があるので、機会があったらぜひ見ていただきたいと思います。Ada film yang berjudul Sosei dalam bahasa Jepang atau Revival, sangat baik bagi Bapak Ibu sekalian untuk melihat film ini. 繰り返し見ることによって新たな発見があります。Semakin banyak Anda mencoba menonton film ini, semakin banyak hal yang dapat Anda pelajari dari film tersebut. 赤で囲ってあるところは私です。Apabila Anda melihat kotak merah, itu adalah saya yang muncul dalam film tersebut. 蘇生2もぜひご覧ください。Sudah ada juga episode atau edisi kedua dari film ini. Silahkan, saya berharap Bapak Ibu dapat menontonnya. 今日のまとめですが、まず自分の体の変化に注意を向けてください。Maka saya akan menyimpulkan dari paparan saya hari ini, yang paling pertama adalah coba rasakan dan catat setiap perubahan yang ada dalam diri Anda. この5つの生活改善点を行うことが自然注力を発揮することにつながります。Selain itu, meningkatkan 5 hal, yaitu makanan, hati, pencernaan, tidur, dan juga kinerja otot dalam tubuh Anda sangat penting untuk meningkatkan kemampuan tubuh Anda menyembuhkan dirinya sendiri. いっぺんに全部やらなくてもいいです。Tidak harus melakukannya semua secara bersamaan, bisa dilakukan secara bertahap. 自分ができることから少しずつ始めてください。Karena yang paling penting adalah memulai segala sesuatunya dari diri Anda sendiri sedikit demi sedikit. すでに病気の方はまず腸内環境を整えてください。Apabila Anda merasakan sakit saat ini atau memiliki penyakit yang sudah ada dalam tubuh Anda, coba sembuhkan penyakit itu dari sistem pencernaan Anda sendiri. この5つのことは現代医療には出てきません。Dan 5 hal ini tidak muncul dalam proses pengobatan modern. ですから健康の真髄は現代医学でないところにあるのです。Untuk itu, kunci dari kesehatan itu sendiri sebenarnya tidak ada dalam pengobatan modern. それは皆さんの日々の生活の中にあるのです。Tetapi ada dari pola hidup atau gaya hidup Anda setiap harinya. ということで、今日のお話を終わりたいと思います。Terima kasih. Terima kasih, sekian paparan saya hari ini. Hai, Sensei domo arigatou gozaimasu. Untuk itu saya kembalikan kepada Bapak Widi selaku moderator. Ya, arigatou gozaimashita, Sensei. どういたしまして。You
very good arrange the time with nice presentation. 58 minutes. It's very good, yeah. Good time. If the participant has some question, please chat your question in the chat box, and I translate to Dr. Rizky will translate to Japanese. はい。先生、これから質問を設けてますので、これから通訳いたします。よろしくお願いします。Ya, karena belum ada pertanyaan, mungkin perlu saya informasikan bahwa sangat penting ya, hati, makanan, olahraga, kemudian bagaimana kebahagiaan itu sehingga tubuh kita sehat. Jadi saya ingin menanyakan, mungkin perlu diterjemahkan oleh Ibu Rizky. Ini banyak orang sekarang sakit karena salah makan atau alergi. Itu apa hubungannya dengan perut itu? Mikroorganisme dalam perut. Silakan. Kalau gitu saya langsung tanyakan dulu Bapak ya, untuk jadi satu persatu ya. 先生、今現在なんかたくさんの方がアレルギーとかで病気をかかっている方がすごく多いということですけれども、その場合は腸内細菌との関係はどの関係を持ているのですか？どの関係？はい。専門的になるんですけれども、白血球の中のリンパ球があるんですね。白血球の中のリンパ球があるとのことですか？リンパ球の中のヘルパー T 細胞、ヘルパー T セル、これの1と2があるんです。このバランスが崩れるんです。Bapak, penjelasan dari Tanaka Sensei mungkin agak sedikit ilmiah, tetapi di dalam perut kita terdapat limpa, yang mana limpa itu memiliki helpati. Nah, di helpati ini ada dua jenis, ada helpati 1, ada juga helpati 2. Dan apabila terjadi ketidakseimbangan dalam helpati ini, memberikan dampak alergi pada tubuh kita. Iya, terima kasih. Mungkin ada penjelasan lain lagi? Silakan. これでよろしいですか、先生？大丈夫かな？はい、大丈夫です。Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Sukartono, mengatakan bahwa orang Jepang itu sedikit tidur dan keras, tapi kenapa umurnya bisa panjang? Ya, silakan. 今参加者からご質問を向けてます。スカルトノさんとの方から質問です。なんか日本人が、働きすぎとか、睡眠時間が短いとの、説明もあったんですけれども、なぜなんか日本人が逆に、寿命が長生きっていうこともあるんですけど、それはどういうふうにできるんですか？今の日本人の長く生きている人たちは、戦争をくぐり抜けて、上もくぐり抜けて、ものすごく選び抜かれた人たちだからです。Jawabannya Bapak Sukartono, saat ini orang-orang Jepang yang umurnya panjang atau masih hidup sampai sekarang adalah orang-orang yang hidup sudah melewati zaman perang dan zaman krisis lainnya, sehingga mereka adalah orang-orang yang terpilih. Hanya sedikit yang memang bisa untuk hidup lebih panjang. あと20年もすると一気に短くなると思います。Menurut Dr. Tanaka, dalam 20 tahun ke depan, sepertinya orang-orang Jepang pun tidak akan hidup panjang seperti orang-orang zaman dahulu lagi. 温かく見守ってください。Untuk itu, mari kita jaga semoga orang Jepang bisa hidup lebih panjang. Ya, terima kasih. Ada lagi satu pertanyaan
apakah bagus untuk diet untuk mengurangi kegemukan itu minum Pro EM1? はい。先生、なんか、プロ EM の、消費についてお伺いしたいんですけれども、ダイエットになんか効果がありますでしょうか？なんて言えばいいんですかね。一応書いてはあるんですけれども、書いてはあるけれども、食生活を正すことが前提になりますよ。はい、わかりました。Probiotics bagus untuk diminum bagi orang yang melakukan diet, tetapi yang lebih penting sebelum meminum probiotics tersebut adalah pola makan atau pola hidup itu sendiri juga harus diperbaiki. そういう国の人は糖分をたくさん摂る傾向にあるのですが、インドネシアはどうですか？ Kalau di Jepang suka banyak ada masalah terlalu banyak konsumsi gula. Apakah di Indonesia juga? Ya, そうです。minum makan gula ya. そうですね。そうですね。糖分がたくさん取れてます。まずそこからです。Itulah kenapa yang paling pertama bisa dilakukan adalah mengurangi konsumsi gula. Untuk obesitas ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Kuncoro. Ada orang minum probiotik dan minum cuka. Itu apa bedanya? Kemudian apakah ada hubungan dengan minum minum probiotik ini untuk pencernaan lebih bagus? Apa mikrobiotanya lebih bagus? 先生、なんか今世の中ではプロビオティクスを飲む人もいらっしゃいますし、もう一つは酢を飲む人もいます。その場合はどういう違いがございますか？なんか細菌が違っているとのことですか？プロバイオティクスとお酢とお酢、そうですね、お酢ですね。プロバイオティクスの場合は菌そのものが入っています。プロだ、そうだね。プロEM1と同じです。はい。プロバイオティクスお酢の場合は入ってないということですか？は入っていない。お酢の良いところは、発酵の最終段階のものなので、栄養素がとてもバラバラで吸収しやすい状態になっています。ここは良いです。あと有機酸が多いので酸っぱいんですけど、これはミネラルの吸収を助けるんですね。ですから消化吸収に優しい栄養の多い液体です。わかりました。はい。Terkait pertanyaan mengenai perbedaan probiotik dengan cuka, untuk probiotik sendiri mikroba atau bakteri baik tadi memang terdapat langsung dalam minuman probiotik tersebut gitu. Namun apa hal yang baik dari minum cuka adalah minum cuka, proses pembuatan cuka sendiri adalah produk cuka dihasilkan dari proses terakhir, dari proses fermentasi Bapak, di mana nutrisi yang terkandung sudah sangat banyak sekali dan sangat mudah dicerna oleh tubuh. Untuk itu dengan meminum cuka memang dapat dicerna langsung oleh tubuh kita. Oke, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir nanti tentang adakah efek negatif daripada minum probiotik dalam jangka panjang atau terlalu banyak mikroorganisme yang menguntungkan di dalam usus, apakah ada efek negatifnya? はい、先生、最後の質問になりますが、プロビオティクスをたくさん飲むと、なんか悪い影響もありますでしょうか？例えば、飲みすぎるとか、長く飲んで、長く結局悪い影響が発生しているというケースもありますでしょうか？私の経験上はありません。そして理論的にもありません。はい。先生の経験ではだいたい何年間ぐらいでしょうか？飲んでる人は20年とか飲んでる人います。
Hai, wakarimashita. 30年もいる。 Berdasarkan pengalaman dari Dr. Tanaka sendiri, tidak ada pengaruh buruk apabila banyak meminum probiotik ini. Sama halnya hasil penelitian juga menunjukkan tidak ada pengaruh buruk. Banyak orang-orang di Jepang yang sudah mengkonsumsi probiotik ini sampai lebih dari 20 tahun. インドネシアの発酵食品には何がありますか？発酵食品ですね。例えば、甘ソース、甘醤油とかってあります。甘ソース。それともう一つ、先生もご存知かもしれないんですけれども、テンペとか。日本の場合は納豆がございますね。テンペ。納豆とちょっとテンペの似たようなものですけれども、熱帯地域に生きている細菌を使って、それはテンペと言います。それを20年食べて病気になる人はいますか？特にないですね。Tidak ada, apakah ada orang Indonesia yang memakan tempe secara terus-menerus dan mengalami penyakit? 良い菌というものはそういうものです。Itu salah satu yang bisa dijadikan analogi mengenai bakteri baik dan pemanfaatannya bagi tubuh. 生活の一部になるということですね。 Karena bakteri baik tersebut adalah salah satu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mengkonsumsi Pro EM1 yang benar? Hai. 先生、プロイエムを使い方法を正しくどういうふうに使えばよろしいですか？パッケージに書いてあります。はい。15ミリ、30ミリぐらい。30ミリぐらいのもので。これはパッケージに1日30ミリリットルと書いてはありますが、それぞれの皆さんの腸の状況によって増やしたり減らしたりするのは良いと思います。Dalam kemasan produk Pro IM ditulis bahwa yang paling baik adalah dalam satu hari bisa dikonsumsi sebanyak 30 ml. Namun hal ini disesuaikan kembali dengan kondisi dari pencernaan Bapak Ibu masing-masing, jadi bisa ditambah atau dikurangi. 私が思うに食後にすぐ飲むと良いと思います。 Kalau dari pengalaman sensei sendiri, biasanya diminum setelah makan. 常に瓶の状況を把握しましょう。 Apakah sudah cukup, Bapak? Ya, mungkin untuk yang terakhir, mungkin ada pesan penting yang perlu disampaikan kepada peserta seminar dari Dr. Tanaka. Silakan. はい、最後に田中先生から皆様の参加者の皆様に一言ございますでしょうか。私は日本からインドネシアの皆様の健康を祈っております。Tanaka Sensei atau Dr. Tanaka sangat berharap bagi kesehatan masyarakat Indonesia sepenuhnya. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. どうも忙しい中でお時間ありがとうございます。Selanjutnya